Oke, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis graph. Ada 3 jenis graph, yaitu yang pertama adalah traversable graph, yang kedua Euler graph, dan yang ketiga adalah Hamilton graph. Ya, nah kita akan membahas satu persatu mengenai ketiga jenis graph ini. Kita melangkah yang pertama yaitu traversable graph. Ya, nah traversable graph itu adalah graph yang semua sisinya dapat dilalui masing-masing hanya sekali. Jadi semua sisi dapat dilalui tapi hanya sekali. Nah, dalam prakteknya, kalau kita mau menggambarkan traversable graph ini, maka kita akan membuat gambar tanpa mengangkat pena atau tanpa terputus-putus, ya. Jadi itu semua sisinya digambar hanya satu kali. Oke. Nah, ini contoh dari traversable graph. Kalau kita mau menggambarnya, ikuti arah panahnya. Jadi pertama ini, kemudian naik, kemudian ke kanan, turun, kembali ke kemudian berakhir di 5, ya. Jadi tanpa terputus-putus kita menggambarnya seperti ini, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Tidak berhenti. Beda kalau misalnya kita gambar seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ini kita putus, baru mau gambar di sini. Itu putus, kita berhenti, kita mengangkat, ya, enggak lanjut terus. Nah, itu bukan traversable graph, ya. Traversable graph itu tidak boleh terputus. Kalau cuma begini, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cuma begini tanpa terputus itu tidak masalah, ya. Berarti dia traversable graph, semua sisinya hanya sekali. Tapi kalau kita tambahkan, kita melepas, tadi kan berakhir di sini, kita mulai lagi dari sini, itu bukan traversable graph, ya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua tadi. Ini contoh lain dari traversable graph tadi, ya. Kalau kita mau menggambarkan, ya, ada 5 titik simpulnya, kemudian sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik simpul. Maka caranya dia gambar mulai dari P ke S, kemudian S ke T, kemudian T ke P, kemudian P ke R, kemudian R ke T, kemudian T ke I. Nah, jadi perhatikan baik-baik, di sini ada 5 titiknya. 1, 2, 3, 4, 5 titik. Ya. 5 titik ini kita gunakan, tidak boleh terputus. Kalau ini dia dapat dari P ke Q. P ke Q kita kasih warna yang berbeda. P ke Q, kemudian dari Q ke S, kemudian S ke T, kemudian T ke P, kemudian P ke R, kemudian R ke T, kemudian T ke I. Jadi tidak berhenti, tidak terangkat nilainya, tidak pindah dari satu titik langsung lompat lagi terputus di titik lain, ya. Seperti itu. Itu yang disebut traversable graph. Ini ciri-ciri dari traversable graph, yaitu dia
tepat memiliki dua buah simpul yang berderajat ganjil. Hanya dua buah simpulnya yang berderajat ganjil. Ya, tepat dua. Berarti yang lainnya genap. Kita lihat contoh yang tadi. Yang mana tuh dua buah simpulnya yang berderajat ganjil? Kita sudah belajar apa yang disebut simpul yang lalu ya. Jadi yang berderajat ganjil ini Q 3 derajatnya ini. 1, 2, 3. Ya, jari-jarinya ada 3. Ini. P 1, 2, 3. Berarti P dan Q. Coba lihat kalau T. T derajatnya 4. S derajatnya 2. R derajatnya 2. Ya, jadi dia tepat memiliki dua simpul yang derajat ganjil. Yang lainnya genap. Yaitu ciri-ciri traversable. Kita melangkah ke graph yang kedua, yaitu Euler graph. Ya, graph Euler atau Eulerian graph itu adalah graph yang memuat sirkuit Euler. Yang mana itu sirkuit Euler? Sirkuit itu kemarin lintasan ya. Jadi sirkuit Euler itu adalah lintasan tertutup yang melalui masing-masing sisi di dalam graph tepat satu kali. Jadi dia harus berupa lintasan tertutup yang melalui masing-masing graph di masing-masing sisi di dalam graph tepat satu kali. Kita lihat contohnya. Jadi ini adalah contoh graph Euler ya, karena dia berbentuk lintasan tertutup dan masing-masing sisinya itu hanya dilintasi atau hanya dilalui satu kali ya. Jadi dia jalan dari P ke R ke T, T ke Q, Q ke S ke T, kemudian T ke P ya. Bisa juga P ke R ke T ya. T ke S ke Q, Q ke T, T ke B. Ya, jadi dia begini. Setiap sisinya hanya satu kali. Nah, kita lihat ciri-cirinya ya. Jadi suatu graph G merupakan graph Euler jika dan hanya jika setiap titik atau simpulnya berderajat genap. Ya, ciri-cirinya graph Euler itu setiap titik atau simpulnya berderajat genap. Nah, inilah yang membedakan dia dengan graph traversable yang tadi ya, traversable graph. Kalau traversable graph dia tepat memiliki ada dua simpul atau dua titik yang berderajat genap. Yang berderajat ganjil. Harus ada dua yang berderajat ganjil. Kalau graph Euler semuanya harus berderajat genap. Kita lihat di sini. P 2, Q 2, S 2, T R 2, T 4. Semuanya genap. Ya, jadi itu graph Euler. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Kalau dia adalah graph berarah G, directed graph yang kemarin ya, ada panahnya. Maka graph Euler pada directed graph itu jika dan hanya jika setiap simpul pada graph tersebut memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Ya, D in dan D out-nya harus sama. Jadi kalau dua masuk berarti dua juga harus keluar pada setiap simpul. Ya. Nah, yang ketiga, graph Hamilton ya. Jadi yang disebut graph Hamilton adalah graph yang memuat sirkuit Hamilton. Yang mana itu sirkuit Hamilton? Kalau tadi graph Euler adalah graph yang memuat sirkuit Euler, yaitu lintasan tertutup yang melalui semua sisi hanya sekali. Kalau sirkuit Hamilton itu adalah lintasan tertutup yang melalui setiap simpul ya, masing-masing simpulnya, masing-masing titiknya itu hanya satu kali. Kalau tadi Euler masing-masing sisi, sekarang masing-masing simpul atau titik ya. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh graph Hamilton. Jadi ada P, T, ada 5 titik ya. Kita lihat. Nah, apakah dia mengandung graph Hamilton? Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kita mulai misalnya dari
T. T ke P. Kita ganti warna. T ke P. Nah, kemudian P ke R. Kemudian R ke S. Kemudian S ke Q. Kemudian Q ke T. Nah, semua titik bisa dilalui hanya satu kali dan dia membentuk sirkuit tertutup, lintasan tertutup ya, sirkuit atau lintasan tertutup ya. Nah, jadi ini mengandung graf Hamilton. Nah, coba kita lihat pada graf G3 ya. 1 2 3 4 5 ya. Jadi kan ada gambarnya di sini. Bagaimana yang ininya, Bu? Tidak masalah, yang penting dia memuat nih. Ya. Lintasan tertutup. Nah, kalau yang ini dia tidak memuat lintasan tertutup yang membuat dia bisa melalui ke 5 titik ini. Ya. Jadi semua titiknya itu harus dilalui. Nah, ini kalau mau melaluinya W, T, P, R, T, kembali lagi ke T. Tidak boleh, setiap titik hanya boleh dilalui satu kali. Ya. Jadi tidak boleh lagi kembali ke T baru ke S, tidak boleh. Jadi ini bukan sirkuit Hamilton ya. G3 itu bukan sirkuit Hamilton, hanya G2. Nah, apa ciri-cirinya graf Hamilton ya? Nah, misalkan G merupakan graf sederhana dengan jumlah simpulnya adalah n buah. Berarti kalau dia graf tertutup dia minimal punya 3 simpul ya, n. N-nya minimal 3, berarti harus minimal 3 atau bisa lebih ya. Kenapa harus minimal 3? Nah, yang lalu kita sudah bahas tentang graf tertutup ya. Nah, lintasan tertutup yaitu dia harus minimal 3. Ini kita lihat kalau 3 1 ya, 2. Ini tertutup dia. Kalau cuma 2 seperti ini ya. Nah, maka nanti dia akan terbuka begini. Nah, ya, dia tidak ada tutupnya seperti ini. Dia harus tertutup. Ya, jadi simpulnya minimal 3 ya. Baru dia bisa membuat sirkuit atau lintasan tertutup. Nah, jika derajat setiap simpul paling sedikit n/2 simpul, maka graf tersebut merupakan graf Hamilton. Ya, jadi ciri-ciri graf Hamilton yaitu derajatnya minimal n/2. Ya, minimal n/2. Ini n-nya ada 3. 3/2 ya. n/2 ya. Jadi 3 bagi 2 1 komaan, jadi 1 simpul ya. Itu. Derajatnya minimal 1. Ini 2, Bu, tidak masalah. Minimal ini ya, paling sedikit. Oke, ya. Nah, setiap graf lengkap pasti dia merupakan graf Hamilton. Graf lengkap pasti Hamilton. Setiap titiknya hanya bisa dilalui satu kali, ya. Nah, yang mana itu graf lengkap nanti kita akan lihat. Nih, graf-graf khusus. Ada graf lengkap, ada graf reguler, dan ada bipartite graf. Kita bahas yang pertama dulu, graf lengkap. Jadi graf lengkap itu graf sederhana yang setiap titiknya punya sisi. Jadi terhubung ke titik lainnya. Nah, graf lengkap dengan n buah titik dilambangkan dengan Kn. Berarti kalau K1 berarti 1 titiknya. K10 berarti 10 titiknya atau simpulnya. Ya. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah titik adalah n dikali n kurang 1/2. Jadi kalau kita lihat gambar yang pertama ini. Ini gambar yang pertama. K1 ya. Titiknya hanya 1, maka banyak sisinya adalah
1 dikali 1 kurang 1 dibagi 2. 1 kurang 1, 0. Dikali 1, 0. 0 bagi 2, 0. Lihat, hanya sebuah titik. Tidak ada sisi sama sekali. Ya. Kita lihat yang kedua. 2 titiknya atau K2. Ya, maka banyak sisinya adalah lihat 2 dikali 2 kurang 1, 1. 2 kali 1, 2. Dibagi 2, 1. Sisinya ada 1 nih. Hanya 1 yang ini. Ya, yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Nah, kalau K3, lihat ini K3, sisinya ada 3. Nih, 3 kali 3 kurang 1 per 2. 3 kali 2, 6. Bagi 2, 3. Nih ada 3 di sini. 1, 2, 3. Jadi titik ini terhubung ke titik yang sana dengan titik yang di sini. Titik yang di sini terhubung ke titik yang sana dan yang sini. Jadi semua titiknya mempunyai akses, mempunyai sisi ke titik lainnya. Ya. Ini K4, ini K5, ini K6. Jadi kalau kita mau buat ya K5 misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka cara membuatnya nih lihat. Titik ini punya akses ke titik yang 1, 2, 3, 4 ke titik lainnya. Ya. Kemudian titik yang ini punya akses juga ke titik lainnya. Ke sana sudah, berarti tinggal ke sini, dan ke sini. Kemudian titik yang ini lagi, dia sudah punya akses ke titik 1, 2, berarti tinggal ke titik yang ketiga dan keempat. Nah, titik yang keempat ini, dia sudah punya akses ke 1, 2, 3, berarti tinggal titik yang ini. Itu. Titik yang ini punya akses 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini yang disebut grab lengkap. Setiap titik mempunyai akses, mempunyai sisi ke titik yang lain. Nah, grab yang kedua, regular grab atau grab teratur. Itu adalah grab yang mana setiap titiknya derajatnya sama. Ya, jadi ini derajatnya berapa? 1, 2, 3. 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 Jadi ini grab teratur. Ya. Apabila derajat setiap titik adalah R, maka jadi karena setiap titiknya derajatnya R, maka itu disebut grab teratur berderajat R. Kalau ini adalah grab teratur berderajat 3. Nah, jumlah sisi pada grab teratur pasti sebanyak N kali R per 2. N-nya ada 4 titik. R-nya 3. Ya, 4 kali 3, 12. Bagi 2, 6. Pasti ada 6 sisinya. Yang mana saja tuh 6 sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisinya. Ya. Itu yang disebut grab teratur. Oke. Bipartite grab adalah grab yang himpunan titiknya kita bisa pisah menjadi 2 himpunan bagian, menjadi V1 dan V2. Jadi ini ada 5 titiknya, kita bisa pisah. Ya, kita bagi 2. Misalnya titik 1 dan 2 di sini, titik 3, 4, 5 di V2. Ya, di mana antara V1 dan V2 semuanya bisa kita hubungkan. Ya, jadi ini yang dinamakan bipartite. Bi artinya 2, partite itu partisi, dibagi 2. Ya, jadi dia bisa dipartisi menjadi 2 grab, 2 bagian. Ya. Nah, ini contohnya. A, B, C, D, E, F, G. Kita bisa partisi menjadi 2. A, B, D, dan C, E, F, G. Jadi kita lihat himpunannya. Ini V1-nya, yang ini V2-nya. Ya, di sini yang di V1 itu titik A,
B, dan D. Nah, yang di sini adalah titik C, E, F, dan G. Nah, kita sekarang lihat hubungan-hubungannya. Ya. A terhubung, ini A terhubung ke C dan G. Ini. Ke C dan ke G. Kemudian B terhubung ke G, F, E, dan C. G, F, E, dan C. Kemudian D ini terhubung ke E dan G saja. Jadi E dan G. Ya. Jadi tidak boleh di sini ada A, B, ada C juga. Kenapa tidak boleh C di sini? Karena B terhubung dengan C, berarti C itu harus di sebelah sini. Ya. Jadi tidak boleh B di sini, C juga di sini. Tidak bisa bersamaan. Ya. Jadi perhatikan caranya. Ya, bagaimana cara menentukan bahwa di sini A, B ya. Jadi pertama kita mulai dari A. A-nya itu kita taruh di sini. A. Ya. Nah, pasangannya A apa? G dan C. Berarti G dan C itu nanti kita buat di sini. G dan C. Dia harus dipasangkan nanti. Ya. Kemudian kita beralih lagi ke B. Ya. B. B pasangannya apa? G. Oke, sudah ada. C sudah ada. Apalagi F dan E. Berarti tinggal ditulis F dan E. Bisa enggak berurut? Kalau tadi kan saya kasih rapi ya. C, E, F, G. Bisa begini. Nah, kemudian C. C enggak boleh lagi ditulis di sini. Kenapa? Karena C sudah ada di sebelah kanan di V2. D. D berarti D bisa kita tulis di sini karena D belum ada di V2. Ini D. D itu nanti terhubung ke E dan G. Ya, E dan G. F tidak perlu karena sudah ada di V2. E sudah ada di V2. G sudah ada di V2. Berarti sudah selesai. Tinggal dihubung-hubungkan kayak tadi. Ya, sudah paham ya bagaimana caranya kenapa sampai A, B, D di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada namanya matriks graph. Ya. Nah, matriks graph kita akan melihat 3 jenis matriks. Yang pertama edge matrix, ya, edge itu sisi, berarti edge matrix itu hubungan antara sisi dengan sisi. Yang kedua agency matrix, ya, agency itu ya, agency itu simpul, berarti dia adalah hubungan antara simpul dengan simpul. Yang ketiga incidence matrix, incidence itu hubungan antara simpul dengan sisi. Jadi edge itu sisi dan sisi, adjacency itu simpul dan simpul, dan incidence itu simpul dengan sisi. Kita lihat contoh edge matrix. Jadi pada graph yang ini di bawah, nah, graph ini kita melihat yang berhubungan ya. Apa saja kalau yang pertama edge matrix itu sisi dengan sisi. Sisinya itu ada sisi E1, E2, E3, dan E4. Nah, E1, E2, E3, E4. Di sini juga E1, E2, E3, dan E4. E1 dengan E1 kenapa dia bernilai 0? Karena dia tidak ada hubungan. Ya, yang dia punya hubungan kalau dia seperti ini.
dia punya hubungan kalau dia seperti ini. Ini apa kemarin? Kalau ada yang masih ingat? Ini namanya kalang. Jadi kalau di sini kalang atau loop E1 berarti dia di sini bernilai 1. Tapi karena dia bukan kalang berarti dia tidak bernilai 1, melainkan dia bernilai 0. Ya. Nah, jadi E1 dan E1 0. Sekarang, apakah ada hubungan E1 dan E2? E1 berhubungan dengan E2, tidak terputus kan? Berarti dia bernilai 1. Sekarang E1 dengan E3 apakah berhubungan? Ya. E1 ini E1 berhubungan dengan E3 nih. Ya. Berarti dia juga bernilai 1. E4 dengan E1 nih. E1 berhubungan dengan E4 nih garis ya. Berarti dia juga bernilai 1. Begitu seterusnya. Kita lihat E2. E2 yang ini apakah dia berhubungan dengan E1? Ya, tadi nih berhubungan. Ya, berarti dia juga bernilai 1. Apakah E2-nya kalang? Tidak, berarti dia 0. Apakah E2 berhubungan dengan E3? E2, kemudian E3, berarti dia berhubungan, maka bernilai 1. Begitu seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau adjacency. Ya, adjacent itu simpul. Berarti simpul yang kita lihat yaitu simpul A, simpul B, dan simpul C. Ya, apakah terhubung antara A dengan A? Ya, simpul A dengan A. Nah, karena tidak ada yang tadi loop, ya, tidak ada loopnya, berarti dia bukan dia bernilai 0. Tidak ada loop seperti ini. Ya, A kembali ke A, tidak ada. Nah, maka dia bernilai 0 di sini. A dengan A. Sekarang kalau A dengan B, ya, nih, apakah terhubung antara A dengan B? Ya, dia terhubung nih. Ya, A dengan B, maka dia bernilai 1. Sekarang antara A dengan C. Ya, A dengan C terhubung? Ada, terhubung. Berarti dia juga bernilai 1. Ya. Sekarang B. Apakah titik B terhubung dengan titik A? Ya, dia terhubung lewat sisi E1 dan E2. Berarti dia bernilai 1. Apakah ada kalang di B? Tidak ada. Berarti dia bernilai 0. Ya. Nah, sekarang titik C. Apakah B terhubung dengan C? Ya, terhubung nih, terhubung. Berarti dia bernilai 1. Begitu seterusnya. Ya. Nah, sekarang kalau incidence. Incidence itu antara simpul, ini simpul A, simpul B, simpul C, dengan sisi. Sisi E1, E2, E3, dan E4. Nih, E1, E2, E3, dan E3, dan E4. Ya. Nah, kita lihat. A dengan E1 terhubung? Ya, terhubung nih. Ini langsung A dengan E1. Berarti dia bernilai 1. A dengan E2. Nih, terhubung. Berarti dia juga bernilai 1. A dengan E3. A dengan E3. Terhubung. Berarti dia juga bernilai 1. A dengan E4. E4 di depan sini. A di sini. Jadi dia tidak terhubung. Jadi lihat ya. Di sini A-nya. Ya. E4-nya di sini. Jadi dia tidak terhubung. Maka dia bernilai 0. Ya. Saya rasa sudah paham semua begitu ya. Begitu juga untuk B dan C. Lihat ini. B terhubung dengan E1, E2, dan E4. B itu tidak terhubung dengan E3. Maka E3-nya 0. Ya. C itu hanya terhubung dengan E3 dan E4. Maka hanya E3 dan E4 yang bernilai 1. E1 dan E2 itu tidak terhubung. Maka dia bernilai 0. Ya. Paham ya sampai di sini? Oke. Sekian materi kita untuk hari ini. Sehat selalu. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.